Wati, kami hormati Bapak Ibu Ketua, Pembina maupun pengurus Tech Center di Kanwil DJP Jawa Timur 3, serta yang berbahagia seluruh calon relawan pajak Kanwil DJP Jawa Timur 3. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah undangan kami hari ini di kegiatan sharing session program 5 Kanwil DJP Jawa Timur 3. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang memberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bergabung dan juga bersilaturahmi dalam kegiatan hari ini. Kegiatan relawan pajak ini merupakan kegiatan agenda tahunan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak yang menggandeng Tech Center dan juga relawan pajak sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan edukasi dan juga pelayanan kepada wajib pajak. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, mari kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Terima kasih, doa dapat dicukupkan. Selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama pesan-pesan integritas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo dalam video public campaign berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan.
Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, di agenda hari ini kita bersama akan mengikuti apa itu program relawan pajak dan juga kita akan langsung untuk tahu apa itu web Renjani dan kita akan jelaskan langsung. Maka dari itu Bapak Ibu yang mungkin rekan-rekannya pengurus tech centernya atau nanti yang akan menjadi admin dari aplikasi Renjani ini belum bergabung, mohon untuk diajak bergabung di agenda hari ini. Namun sebelum kita sesi penyampaian materi, mari kita simak bersama sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Jawa Timur 3, Bapak Vincentius Sukamto, yang telah bergabung melalui Zoom ini. Kepada Pak Vincent kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Suara saya sudah oke ya? Sudah Bapak, Oke. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para Ketua Tech Center di wilayah kerja kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Yang saya hormati para pengurus perguruan tinggi, yang saya hormati juga dan banggakan adik-adik para relawan pajak dan juga calon relawan pajak serta teman-teman para pegawai di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat virtual ini tentunya dengan harapan semua dalam kondisi sehat, dan apabila ada yang sedang tidak sehat mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Bapak Ibu pengurus Tech Center, Bapak Ibu Soliditas Akademika, adik-adik calon relawan pajak, terima kasih atas bergabungnya di dalam kegiatan ini memenuhi undangan kami yang telah kami sampaikan beberapa saat yang lalu. Kegiatan hari ini tentunya merupakan kegiatan yang sangat penting karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan
awal kegiatan relawan pajak di tahun 2025 nanti. Ya, jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian dari fase publikasi ya, publikasi terkait dengan kegiatan perencanaan relawan pajak untuk negeri yang sudah memasuki tahap pendaftaran dari tanggal 26 Agustus yang lalu. Harapannya hari ini seluruh tax center dapat mengikuti kegiatan ini. Namun demikian kalau ada yang belum mengikuti nanti akan kami update setiap perkembangan yang ada. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah meresmikan dan bekerja sama dengan 26 tax center ya di wilayah kerja, ada di setiap kota kabupaten di wilayah kerja kami ya, dari Nganjuk paling barat tentunya, kemudian ada Banyuwangi paling timur, dan ada Pasuruan Probolinggo di sisi utara. Semuanya sudah terwakili. Nah, jadi terima kasih atas kerjasama yang telah kita laksanakan. Bapak, Ibu, adik-adik semua dapat selanjutnya saya juga menyampaikan apresiasi ya dan terima kasih karena di tahun 2024 ini atau relawan pajak sebelumnya kita berkontribusi sangat bagus di dalam kegiatan relawan pajak ini. Ada lebih dari 600 relawan pajak kita yang tergabung, yang merupakan bagian dari sekitar 7.500 relawan pajak di seluruh Indonesia. Ya, jadi seluruh Indonesia ada 7.500 untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik yang aktif mengakses informasi di kanal edukasi pajak.go.id tentunya tidak asing, tetapi untuk yang belum pernah mengakses, saya sampaikan bahwa di tahun yang lalu ada sekitar 600 yang tergabung di dalam relawan pajak di kanwil kami, yang merupakan bagian dari 7.500-an relawan pajak di Indonesia. Kemudian tadi saya sampaikan kita mempunyai 26 tax center. Tahun ini yang sudah tergabung di dalam Renjani ada 20 tax center ya. 20 tax center itu merupakan bagian dari 467 tax center di seluruh Indonesia. Sehingga harapannya tahun ini seluruh 26 tax center dapat tergabung di dalam relawan pajak untuk negeri atau Renjani ini. Nah, sudah beberapa kali kami sampaikan apa sih sebenarnya relawan pajak, sekedar untuk merefresh khususnya untuk adik-adik ya, bahwa relawan pajak itu adalah individu atau yang secara sukarela, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa, yang secara sukarela memberikan kontribusi dan waktunya untuk membantu kegiatan edukasi perpajakan, kemudian pelaporan pajak, termasuk sampai ke pengurusan pajak. Ya, jadi Bapak, Ibu, adik-adik itu bekerjasama dengan otoritas pajak untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, karena kami sampaikan bahwa saat ini jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia itu ada sekitar 70 juta dengan pegawai pajak sebanyak sekitar 45.000. Jadi dari sisi rasio tersebut masih jauh dari ideal untuk satu orang pegawai dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Oleh karena itu, tax center merupakan mitra paling strategis bagi kami untuk dapat memberikan edukasi secara lebih masif kepada masyarakat. Nanti juga mungkin akan disampaikan oleh teman-teman saya, tapi bisa saya sampaikan sedikit apresiasi juga dari 20 tax center yang tergabung di dalam rencana di tahun ini. Saya mengapresiasi atas nama Kanwil Jawa Timur 3 bahwa beberapa tax center kita ini menduduki peringkat yang sangat baik ya. Nanti akan diumumkan secara resmi
ada 2 yang masuk tax center terbaik 10 besar ya, 10 besar terbaik, yaitu tax center via UB dan juga ada tax center PSDKU Politeknik Negeri Malang atau Polonima yang berada di Kota Kediri. Apresiasi yang sebesar-besarnya, dan secara umum ke-20 tax center kita ini sangat aktif di dalam melakukan kegiatan di tahun ini. Nah, jadi demikian harapannya agar tahun ini ke-26 tax center dapat tergabung di dalam rewalan pajak untuk negeri. Nanti timelinenya secara lengkap dan seterusnya akan disampaikan oleh tim kami setelah ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu adik-adik, kontribusi Bapak Ibu adik-adik luar biasa bagi Direktorat Jenderal Pajak secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum, karena saat ini sekitar lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak, dan dengan pajak semua warga negara mendapat manfaatnya tentunya ya. Ya, tagline-nya itu, jadi pajak semua dapat manfaatnya melalui segala fasilitas yang disediakan oleh negara yang sumber penerimaannya dari pajak ya. Itu untuk sementara yang dapat saya sampaikan, Mbak Rama. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti dan memberikan manfaat juga bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Demikian saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas sambutan dan juga arahannya yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Humas, Bapak Vincentius Sukamto. Dan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang berbahagia, kali ini kita akan menyaksikan bersama paparan terkait program relawan pajak tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Ibu Erna Irawati. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Rahma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Vincentius Sukamto, selaku Kepala Bidang P2 Humas, Bapak Ibu Ketua Tax Center maupun pembina dan pengurus Tax Center, serta adik-adik calon relawan pajak yang berbahagia. Izin Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan paparan terkait program relawan pajak mahasiswa untuk tahun 2025. Izin kami share dulu bahannya ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung ini di tahun ini ada penambahan 4 tax center ya Pak Vincent ya Pak. Harapannya semoga nanti yang 4 tax center yang baru ini semoga bisa ikut bergabung untuk mahasiswanya menjadi relawan pajak di tahun 2025. Monggo Mas, next Mas. Oke, nah sampai saat ini Bapak Ibu izin menyampaikan sudah ada 26 organisasi mitra Kanwil DJP Jawa Timur 3 seperti yang tadi Bapak Vincent sampaikan ya. Itu yang tahun kemarin ada 22 dan tahun ini ada 26, dan harapannya semoga 26 mitra Kanwil DJP Jawa Timur 3 ini semuanya mengikuti program relawan pajak Bapak Ibu adik-adik mahasiswanya. Jadi dari 22 menjadi 26 ini ada pertambahan Bapak Ibu
Ini sekilas Bapak Ibu. Next coba Mas. Nah, ada 4 pertambahan tax center Bapak Ibu. Yang pertama adalah Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, kemudian Universitas Abdurrahman Situbondo, Universitas Nahdlatul Ulama di Pasuruan, dan Universitas PGRI Wira Negara yang juga ada di Kota Pasuruan. Nah, jadi total semuanya ada 26 organisasi. Artinya di tahun 2025 akan semakin banyak adik-adik mahasiswa yang mengikuti program relawan pajak. Oke. Next, Mas. Nah, relawan pajak ini Bapak Ibu adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan edukasi perpajakan Bapak Ibu melalui pihak ketiga. Dalam hal ini adalah melibatkan adik-adik mahasiswa dan tax center atau perguruan tinggi. Kalau relawan pajak sendiri pengertiannya seperti yang tadi Bapak Vincent sampaikan, itu adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi pajak. Karena nantinya adik-adik ini ketika melakukan kegiatan, ini tidak ada ibaratnya kayak semacam dari kami itu tidak ada karena mereka adalah adik-adik ini melakukan semuanya sukarela. Jadi memang bisa paling tidak bisa praktek atau melayani atau memberikan asistensi kepada wajib pajak atau kepada saudaranya atau mungkin kepada keluarganya. Next, Mas. Nah, latar belakang adanya program relawan pajak ini Bapak Ibu, ini seperti yang tadi Pak Vincent sampaikan juga, memang rasio perbandingan jumlah pegawai atau SDM, sumber daya manusia yang di Jenderal Pajak ini dibandingkan dengan jumlah wajib pajak itu kecil ya Bapak Ibu, sehingga memang memerlukan pihak ketiga atau tax intermediaries yang salah satunya adalah tax center sebagai perpanjangan tangan DJP untuk melakukan edukasi dan layanan kepada wajib pajak. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa program relawan pajak ini dimulai sejak tahun 2017 Bapak Ibu. Jadi sudah hampir 7 tahun ya Bapak Ibu. 7 tahun program relawan pajak ini berlangsung di Indonesia. Next. Nah, untuk relawan pajak tahun 2024 kemarin di wilayah Jawa Timur 3 itu ada 603 Bapak Ibu. Dan dari 603 ini mereka dari adik-adik ini sudah membantu kurang lebih 58.251 SPT wajib pajak Bapak Ibu selama periode 15 Januari sampai dengan 28 Juni 2024. Jadi peran adik-adik semuanya yang tergabung dalam relawan pajak ini benar-benar sangat membantu kami dari pihak Kanwil DJP Jawa Timur 3 khususnya dalam memberikan asistensi kepada wajib pajak terkait ketika mereka memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal pelaporan SPT tahunan. Next, Mas. Nah, kegiatan relawan pajak itu seperti apa Bapak Ibu? Kegiatan relawan pajak ini sebenarnya melalui platform Renjani ya Bapak Ibu. Jadi tahun ini, tahun 2025 nantinya itu masih sama Bapak Ibu dengan tahun 2024. Kegiatan relawan pajak itu semuanya nantinya akan diinput atau didokumentasikan pada platform Renjani. Harapannya ketika dengan Renjani ini, platform Renjani ini, kegiatan relawan pajak ya, yang oleh adik-adik mahasiswa ini harapannya itu bisa dilakukan secara mandiri dan independen.
Karena dengan relawan pajak di bawah naungan Tax Center itu harapannya dapat melakukan kegiatannya dengan dan atau tanpa keterlibatan dari KPP maupun Kanwil Bapak Ibu. Nah, frekuensi maupun skala kegiatannya itu nantinya diserahkan kepada relawan dan Tax Center sesuai dengan konsep volunteer activities, Bapak Ibu. Jadi nantinya ketika nanti pas ada pemberdayaan, lokasi penempatannya kan tidak hanya di KPP Bapak Ibu, nanti juga ada di Tax Center. Jadi harapannya ketika yang ditempatkan di Tax Center itu juga sama seperti yang ada di KPP. Karena semua kegiatan nantinya akan diinput di platform Renjani Bapak Ibu. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya itu yang pertama adalah melakukan asistensi SPT tahunan ya, kepada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT tahunan bentuknya 1770S, 1770SS, dan 1770 di mana WP ini menggunakan PP 23 tahun 2018 yaitu UMKM. Nah, SPT tahunan ini dilaporkan melalui DJP online Bapak Ibu. Ya, adik-adik semuanya ya. Calon relawan pajak. Nanti semuanya pelaporan SPT tahun ini melalui DJP online ya. Kemudian yang kedua adalah next, Mas. Asistensi layanan Business Development Service atau BDS Bapak Ibu. Nah, asistensi BDS ini Bapak Ibu ada dua, yaitu dengan melibatkan Kanwil atau KPP. Nah, sebagai penyelenggaranya. Nah, itu contohnya kayak misalnya ada pengadaan bazar atau pelatihan untuk UMKM, ataupun mungkin kegiatan BDS yang dilaksanakan secara mandiri. Mandiri kepada UMKM binaan perguruan tinggi atau Tax Center. Biasanya ada nih, Bapak Ibu ya, UMKM yang binaan Tax Center atau perguruan tinggi. Nah, itu bisa dilakukan asistensi layanan BDS oleh adik-adik relawan pajak ini dengan relawan pajak sendiri sebagai penyelenggaranya. Jadi contohnya itu mungkin seperti kayak pelatihan fotografi atau mungkin pemberian pelatihan terkait pengemasan produk. Nah, jadi intinya adalah mereka melakukan kegiatan yang tujuannya itu menambah kemampuan dari para pelaku UMKM, Bapak Ibu. Ya. Nah, next deh. Nah, kegiatan yang ketiga ini terkait dengan penyebarluasan maupun pembuatan konten kehumasan dan edukasi perpajakan yang dilakukan secara daring maupun luring. Nah, kalau contohnya secara luring ini adalah adik-adik relawan pajak nantinya dilibatkan ataupun mereka membuat konten ya, ketika dilibatkan kegiatan kampanye simpatik SPT. Ini kampanye simpatik SPT tahunan Bapak Ibu. Maupun kegiatan tax gathering, pajak bertutur, tax goes to school. Nah, ini adik-adik ini nantinya akan dilibatkan dan harapannya dengan dilibatkan ini adik-adik bisa membuat konten kehumasan dan edukasi perpajakan secara luring. Ya. Kegiatan ini dilakukan oleh Kanwil maupun KPP Bapak Ibu terkait tax go to school, pajak bertutur atau kampanye simpatik SPT-nya. Tapi di Tax Center sendiri juga mungkin bisa melakukan nih kayak tax go to school biasanya ada ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dilibatkan seperti itu. Kalau kehumasan secara daring itu contohnya adalah misalnya adik-adik nantinya itu membuat konten kreator sebagai konten kreator Bapak Ibu terkait apa yang misalnya ke edukasi perpajakan kepada wajib pajak itu dibuat videonya seperti itu dan nantinya diunggah di medsos. Nah, nanti
lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Rahma ya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kemudian next. Nah, kegiatan yang keempat atau peran relawan pajak yang keempat ini adalah kegiatan supporting activities. Nah, ini adalah kegiatan yang di luar tiga tadi Bapak Ibu, di luar asistensi SPT tahunan, di luar asistensi BDS, kemudian di luar kehumasan, ya ataupun ini pembuatan video gitu ya. Nah, ini adalah contohnya di sini kalau tahun kemarin itu adalah kegiatan yang dilakukan adik-adik ini ketika pas penempatan di KPP, mereka juga ditempatkan di seksi-seksi di KPP. Ini Bapak Ibu, jadi adik-adik ini bisa menimba ilmu atau menambah pengalaman ketika mereka di KPP itu seperti apa sih, ada berapa seksi di KPP. Ya, dia bisa memperkaya wawasan ya. KPP itu tugasnya apa saja dan seksinya apa aja seperti itu. Nah, selain itu juga relawan pajak nantinya harapannya bisa membantu menyebarluaskan informasi terkait informasi perpajakan, Bapak Ibu. Nah, next. Ya. Nah, program relawan pajak 2025 ini menyasar adik-adik mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, baik mahasiswa maupun mahasiswi ini aktif dari semua jurusan, baik perpajakan maupun non-perpajakan di berbagai tingkatan semester dengan melibatkan tax center atau program studi perpajakan yang selanjutnya kita sebut sebagai organisasi mitra yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan relawan pajak selama tahun 2025. Yang ketiga, bersedia membantu wajib pajak dan siap ditempatkan di unit kerja yang ditentukan. Nah, nanti terkait dengan pemberdayaan, lokasinya nanti pihak kami yang akan menempatkan adik-adik relawan pajak ini di KPP ataupun di tax center ya, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir nih, ini yang juga tak kalah pentingnya adalah relawan pajak ini harapannya nantinya bisa atau dapat memegang teguh integritas ya, karena yang dilayani adalah wajib pajak, otomatis nantinya adik-adik ini kan bisa melihat data-data dari wajib pajak yang akan diberikan asistensi tersebut. Nah, ini adalah alur atau proses bisnis dari relawan pajak. Yang pertama adalah inisiasi dan publikasi. Ini yang melakukan adalah pihak kampus atau tax center maupun pihak kami, Kanwil DJP Jawa Timur 3. Jadi nanti mohon bantu pihak tax center terus ikut menyebarluaskan terkait pendaftaran atau adanya program relawan pajak ini ya, Bapak Ibu nih, minta bantuannya biar semakin banyak adik-adik mahasiswa yang mengikuti program relawan pajak ini dan mendaftar sebagai relawan pajak di tahun 2025. Kemudian alur yang kedua setelah inisiasi dan publikasi, kemudian adalah rekrutmen. Nah, untuk rekrutmen ini PIC-nya adalah pihak kampus maupun tax center, Bapak Ibu. Setelah direkrut, kemudian dilakukan seleksi. Nah, seleksi ini juga ada peran dari pihak kampus maupun tax center, serta dari Kanwil di JP Jawa Timur 3. Ya. Nah, next. Ya. Nah, setelah ada seleksi, kemudian kan sudah ada nih yang hasil seleksi tersebut. Setelah seleksi selesai, kemudian tahap berikutnya adalah pelatihan Bapak Ibu. Nah, pelatihan ini bisa dilakukan oleh pihak kampus maupun tax center, juga di kami, Kanwil DJP Jawa Timur 3 maupun pihak KPP Pratama Bapak Ibu atau KPP Madya ya, ketika nantinya adik-adik itu
Setelah ditempatkan, meskipun dari pihak kami ada pelatihan secara luring maupun nanti ada pelatihan lewat web platform Renjani, itu nanti tetap ada pelatihan lagi yang diselenggarakan oleh baik Kanwil maupun KPP maupun dari pihak kampus atau tech center sendiri. Setelah pelatihan selesai, kemudian alur berikutnya adalah piloting dan pengukuhan. Nah, nanti pengukuhannya kami dari pihak Kanwil DJP Jawa Timur 3 yang akan melaksanakannya dan insya Allah nanti di bulan Desember, ya, bulan Desember di tahun 2024 setelah melalui serangkaian tahapan-tahapan, nanti finalnya adalah di pengukuhan, Bapak Ibu. Setelah pengukuhan baru penempatan atau mungkin tahapannya adalah istilahnya adalah pendayagunaan Bapak Ibu. Nah, pendayagunaan ini periodenya adalah dimulai di bulan Januari 2025, ya Bapak Ibu. Nah, nanti adik-adik relawan pajak mahasiswa ini akan ditempatkan di KPP maupun di KP2KP serta di Tech Center, ya Bapak Ibu. Kemudian next. Ya. Nah, ini lebih lanjut, lebih detailnya Bapak Ibu terkait sama inisiasi. Inisiasi ini sudah dimulai sebenarnya tanggal 26 Agustus kemarin Bapak Ibu. Periodenya 26 Agustus sampai dengan 25 September 2024 ya. Nah, inisiasi di sini bagi tech center yang belum pernah mengikuti program Renjani, mohon untuk mengirimkan nama PIC, kontak telepon, email, dan file MOU perjanjian kerjasama tech center dengan kami ya Bapak Ibu. Khususnya dari 4 tech center yang baru tadi yang kami sebutkan, jika Bapak Ibu Ketua Tech Center tersebut berkenan mahasiswanya mengikuti program relawan pajak ini, mohon untuk mengirimkan nama PIC-nya ya Bapak Ibu, nanti untuk lebih mudah koordinasi kami ketika memberikan asistensi ataupun bimbingan ketika menginput di platform Renjani. Ya. Nah, bagi Tech Center yang sebelum tahun 2024 ini dapat mengecek, mohon kembali dicek Bapak Ibu, status dan batas perjanjiannya. Untuk selanjutnya menghubungi seksi kerjasama kalau seandainya ternyata periode PKS-nya waktunya ini sudah habis Bapak Ibu. Jadi mohon untuk menghubungi Bu Tati atau Mas Faris atau Mbak Anum untuk perpanjangan PKS ya Bapak Ibu. Jadi perpanjangan ini bisa dilakukan sampai dengan di periode 25 September Bapak Ibu harapannya ya. Jadi mohon untuk dicek kembali ketika sudah habis masanya, mohon untuk mengajukan perpanjangan ke kami ya Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, ini izin Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali PKS Tech Center yang akan berakhir di tahun 2024 Bapak Ibu. Ada 6 ya, ada 6 Tech Center, yaitu FEB Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Malang, STIE Mandala Jember, FEB Universitas Brawijaya, dan UIN 1 Tulungagung. Mohon nanti Bapak Ibu pengurus Tech Center yang dimaksud menghubungi kami Bapak Ibu ya untuk mengajukan permohonan PKS Tech Center-nya. Karena nantinya ketika menginput di web Renjani akan diminta Bapak Ibu dokumen PKS-nya ya, dan di situ juga ada periodenya sampai kapan Bapak Ibu. Next ya. Nah, selanjutnya tahapan publikasi, rekrutmen, dan seleksi ini adalah periodenya dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2024. Nah, ini pihak kampus atau Tech Center itu mempublikasikan pengumuman informasi terkait perekrutan relawan pajak yang memuat tentang persyaratan dan cara pendaftaran untuk menjadi relawan pajak serta menyebarluaskannya di lingkungan kampus nih Bapak Ibu.
Kemudian kampus maupun tech center itu menerima pendaftaran dan melakukan seleksi. Renjani ini dengan mengunggah video atau IC Bapak Ibu terkait perkenalan dan motivasi untuk menjadi relawan pajak. Nah, apabila perlu, pihak kampus atau tech center melakukan wawancara kepada calon relawan pajak dan atau mungkin sesuai kita kembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing kampus ataupun tech center. Kalau mau ada penambahan terkait wawancara, monggo saja. Kalaupun tidak, juga kita kembalikan kepada kebijakan dari masing-masing kampus maupun tech center. Next, Dek. Nah, ini Bapak Ibu sebagai informasi Bapak Ibu, ini adalah gambaran rekrutmen relawan pajak di tahun 2024. Ya, ini kami tuangkan di CAP nomor 33/WPJ.12.2023. Dari 835 pendaftar dari 20 tech center, itu 669 yang lolos dalam seleksi tech center. Dan dari 669 ini 607 Bapak Ibu yang lolos dalam pelatihan. Karena pelatihan di sini nantinya di web Rinjani itu akan ada tesnya juga Bapak Ibu, ya. Nah, dari 607 ini ternyata ada 4 yang tidak lolos Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mengunggah atau mengupload Code of Conduct, kode etik. Padahal ini adalah syarat utamanya Bapak Ibu. Sebelum relawan pajak mahasiswa ini dikukuhkan sebagai relawan pajak. Karena di Code of Conduct ini adalah pernyataan bersedia salah satunya adalah menjaga rahasia data dari wajib pajak dan memiliki integritas. Jadi mohon nanti ke depannya adik-adik calon relawan pajak ini untuk diperhatikan dan ketika misalnya sudah lolos dalam pelatihan, mohon untuk segera mengupload atau mengunggah Code of Conduct nih. Karena nantinya itu adalah syarat utamanya sebelum dilakukan pengukuhan sebagai calon relawan pajak. Next deh. Nah, ini yang tahapan pelatihan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Pelatihan calon relawan pajak ini dimulai tanggal 1 Oktober sampai tanggal 27 November Bapak Ibu. Nah, ini relawan pajak, calon relawan pajak ini mengikuti pelatihan melalui LMS Renjani yang ada di webnya edukasi.pajak.go.id. Ya. Namun, kalau dirasa perlu, mungkin tax center dapat melakukan pelatihan secara mandiri, Bapak Ibu. Nah, selain itu, pihak Kanwil ini juga akan memberikan pelatihan kepada para calon relawan pajak, Bapak Ibu. Ini pelatihannya ini akan dilakukan secara hybrid, yaitu luring dan daring ya, Bapak Ibu. Next deh. Nah, selanjutnya di tahap pengumuman nih, tahap pengumuman kelulusan dan mengunggah kode etik, ini di timeline-nya itu adalah di bulan Desember Bapak Ibu. Di bulan Desember nih akan ada pengumuman kelulusan dan untuk periode mengunggah kode etik, selanjutnya kita tahapannya adalah pengukuhan. Nah, pengumuman kelulusan ini periodenya itu tanggal 1 sampai tanggal 13 Desember ya, 2024. Kemudian untuk mengunggah kode etik relawan pajak itu pada laman edukasi.pajak.go.id pada tanggal 14 sampai 31 Desember. Jadi mengunggahnya itu setelah pengukuhan ya, adik-adik relawan semuanya ya, calon relawan. Jadi dikukuhkan dulu baru di upload kode etiknya. Ya. Jadi sangat eman sekali kalau sudah dikukuhkan tapi ternyata lupa mengunggah kode ini kode etiknya ya. Jadi sangat sayang. Jadi semoga di tahun ini tidak ada lagi yang tidak lolos menjadi relawan pajak hanya karena tidak mengunggah kode etik relawan pajak. Dan di sini dari pihak tax center juga diperbolehkan untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan
pada kelulusan Renjani Bapak Ibu ya. Nih, next deh. Nah, isinya kode etik atau Code of Conduct relawan pajak ini adalah merupakan standar pelaku etis relawan pajak. Yang pertama itu adalah mematuhi norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian memperlakukan wajib pajak secara profesional, sopan dan terhormat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, melakukan tugas sebagai relawan pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi pelatihan yang telah disampaikan dan tidak akan memberitahu atau menyebarluaskan data dan informasi terkait wajib pajak dengan cara apapun, serta tidak akan meminta dan menerima apapun dari wajib pajak atas asistensi SPT wajib pajak yang sudah dilakukan. Ya. Ini adalah standar perilaku etis yang berlaku bagi kami pegawai pajak maupun juga berlaku bagi adik-adik relawan pajak nantinya. Next. Ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu adalah tahapan pendayagunaan dan evaluasi atau penempatan ya. Nah, ini pendayagunaan ini akan dilaksanakan pada rentang bulan Januari sampai Juni 2025. Namun, kegiatan relawan pajak ini, asistensi ini dapat dilaksanakan sepanjang tahun Bapak Ibu, masih bisa sampai akhir tahun. Jadi misalnya kalau penempatan di KPP di bulan Juni, setelah bulan Juni selesai, mungkin ada adik-adik relawan ini masih bisa melakukan asistensi SPT tahunan dimanapun berada. Misalnya orang tuanya, atau saudaranya, atau tetangganya. Silakan saja masih bisa melakukan asistensi dan kemudian menginput di platform Renjani, ya. Karena tadi yang seperti saya sampaikan di depan bahwa tidak terpaku atau tidak terikat harus di KPP atau Kanwil ya Bapak Ibu, karena harapannya kegiatan yang dilakukan oleh Renjani ini didorong secara mandiri dan independen. Jadi tinggal apapun yang dilaksanakan diinput di platform Renjani. Nah, dari pihak kami, DJP Jawa Timur 3 ini melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan relawan pajak 2025 dari Januari sampai dengan Desember 2025. Next. Ya. Nah, harapan kami Bapak Ibu, kami dari DJP Jawa Timur 3 berharap semua adik-adik mahasiswa atau calon relawan pajak ini yang seluruhnya tersebar di 26 tech center menjadi bagian dari Renjani Indonesia di tahun 2025. Demikian Bapak Ibu materi terkait Renjani atau relawan pajak untuk negeri untuk tahun 2025 ini kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rahma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ena telah menyampaikan materi program Renjani Kanwil DJP Jawa Timur 3 tahun 2025. Nah, Bapak Ibu apabila mempunyai pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Nanti sembari berjalan kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Nah, saat ini untuk membawa kembali ingatan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan pengurus Tech Center terkait proses bisnis relawan pajak dan juga mungkin sebagai pengenalan bagi Bapak Ibu Tech Center yang baru terkait proses bisnis relawan pajak, kita langsung izin untuk memaparkan lebih dalam lagi terkait proses bisnis relawan pajak ini langsung melalui sistem di web Renjani pada laman edukasi.pajak.go.id. Kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu yang terhormat dan juga rekan-rekan calon relawan pajak tahun 2025, seperti yang kita tahu bersama bahwa sistem atau web di Direktorat Jenderal Pajak ini terpusat pada pajak.go.id. Nah, salah satu bagian dari situs web ini terdapat situs web edukasi perpajakan. Nah,
Di sini adalah letak kita dalam mengadministrasikan seluruh proses bisnis di relawan pajak untuk negeri ini atau Renjani. Izin kita berbagi sedikit terkait web edukasi ini. Di sini ada program Renjani, ada juga terkait sadar pajak, ruang belajar, Anjang Sana Edukasi, Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak, dan juga khusus untuk program BDS atau Business Development Service. Nah, ini adalah homepage dari Renjani. Di sini ada dijelaskan apa itu relawan pajak dan juga yang tadi telah disampaikan oleh Pak Vincent. Bagi yang sudah terbiasa mengakses web Renjani ini akan tahu data-data berapa relawan pajak, tax center, dan juga berapa banyak kegiatan relawan pajak selama tahun 2024. Juga ada berbagai informasi terkait acara-acara yang diselenggarakan di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan edukasi dan penyuluhan. Nah, di sini juga ada penghargaan dan juga peringkat kepada 10 besar relawan pajak maupun tax center. Nah, ini ada beberapa tax center dari Jatim 3 yang menduduki peringkat 1 dan 3 dari tax center teraktif, dan juga ada beberapa dokumentasi. Selanjutnya kita memasuki ke proses bisnis untuk pendaftaran tax center yang pertama. Nah, di fase inisiasi ini, Bapak Ibu pengurus tax center, sebelumnya tax center mendaftarkan diri apabila Bapak Ibu tax center 4 tadi yang berminat bergabung menjadi program relawan pajak itu dapat mendaftarkan diri, dapat mengirimkan kepada kami nama PIC, email, nomor telepon, dan juga file MOU untuk kita tambahkan ke inisiasi tax center. Nah, kemudian setelah didaftarkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 3, Bapak Ibu dapat masuk dengan password yang sudah dibuat. Nah, ini kita paparkan dari tahap-tahapannya ya Bapak Ibu ya. Setelah menerima email untuk merubah password, nah Bapak Ibu silakan merubah password yang diinginkan masing-masing untuk akun tax center. Lalu ketika Bapak Ibu masuk akan muncul laman seperti berikut. Ada pengumuman, publikasi, monitoring relawan, dan juga penilaian relawan. Nah, salah satu dari menu di dalam tax center ini ada menu publikasi, yaitu tax center dapat meliput publikasi berita, flash foto, event yang dapat diunggah di laman Renjani ini. Untuk selanjutnya, uploadan yang Bapak Ibu unggah itu dapat dilihat oleh seluruh tax center di Jatim 3. Nah, ini contohnya apabila Bapak Ibu mengunggah berita, misalkan di proses seleksi Renjani ini, tax center Universitas Islam Balitar melaksanakan wawancara kepada 300 calon relawan pajak yang berminat menjadi relawan pajak. Nah, itu bisa diunggah dalam laman ini. Kemudian selain berita ada juga flash foto yang dapat diunggah maupun event-event yang dilaksanakan di tax center masing-masing. Nah, setelah tax center melakukan pengisian kolom publikasi dan submit, maka akan tampil di menu publish tax center dan kemudian dapat diklik aksi ini untuk disubmit. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita izin untuk memaparkan menu dari tax center yang tadi sudah kita izin pinjam untuk loginnya dari tax center via UB. Terima kasih telah meminjamkan login. Nah, berikut adalah gambaran dari login tax center Bapak Ibu apabila sudah mendaftar. Nah, di sini ada pengumuman. Pengumuman ini gunanya untuk menjadi hal-hal yang dapat diumumkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 3, contohnya seperti ini. Ada gabung di grup WhatsApp Renjani untuk koordinasi makin mudah. Nah, ini di pengumuman ini akan otomatis tertampil dan kawan pajak atau Renjani ini bisa gabung ke grup WhatsApp Renjani untuk memudahkan koordinasi. Selain pengumuman juga ada menu publikasi.
Sebentar Bapak Ibu, sepertinya ini terlogout. Mohon izin untuk kita login ulang. Cek, cek. Apakah suaranya sudah masuk? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Kita izin ulang. Bagi Bapak Ibu 4 tech center yang baru, baik, sudah terima kasih Bu Putri. Baik Bapak Ibu, untuk 4 tech center yang baru, tadi di program inisiasi sudah kita jelaskan apabila berminat untuk mengikuti program relawan pajak ini dapat mengirimkan nama, nomor telepon, PIC, email, dan juga file MOU kepada kami untuk kami daftarkan ditambahkan di tech center. Nah, meskipun di proses inisiasi ini berjalan sampai dengan 25 September 2024 nanti, namun mohon Bapak Ibu untuk apabila berminat segera dapat mendaftarkan ke kami karena proses pendaftaran relawan pajak ini baru bisa dilaksanakan ketika tax centernya sudah terdaftar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah terdaftar baru kita inputkan nama tax center. Nah, itu nanti relawan pajak akan bisa memilih dari mana tax center dia berasal. Sebelum Bapak Ibu mendaftarkan itu relawan pajaknya nggak bisa mendaftarkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu kita masuk setelah proses inisiasi, kita masuk ke proses pendaftaran. Pendaftaran calon relawan pajak ini dan proses-proses bisnis setelahnya nanti akan langsung dilaksanakan di website Renjani di edukasi.pajak.go.id. Seperti ini tampilan awalnya. Nah, ini kita menjelaskan dulu untuk role relawan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada klik daftar, relawan pajak bisa mendaftar dan bisa mengisikan nama, nomor NIK, nomor telepon, email, dan juga asal perguruan tinggi atau tax center. Nah, ini Bapak Ibu, di kolom ini asal perguruan tinggi ini, apabila Bapak Ibu belum mendaftarkan tax centernya atau file MOU-nya, perjanjian kerjasamanya belum diperbaharui, yang bagi Bapak Ibu yang sudah expired, maka ini tidak bisa diklik Bapak Ibu untuk tax center yang sudah expired. Jadi dimohon untuk segera dapat menghubungi kami untuk perpanjangan PKS ataupun pendaftaran di akun tax center. Nah, untuk yang ada tanda-tanda merahnya ini wajib diisi Bapak Ibu dan juga teman-teman calon relawan pajak. Nah, tahap seleksi ini teman-teman calon relawan pajak diminta untuk mengunggah dokumen pendaftaran berupa wawancara ataupun isai yang dapat dituliskan di Word atau PDF yang dapat diupload di menu ini.
Atau selain isai, relawan pajak juga dapat memilih berupa link video pendaftaran. Isinya apa? Isinya dapat perkenalan, motivasi menjadi relawan pajak, dan juga disesuaikan dengan kreativitas masing-masing dari calon relawan pajak. Ini boleh dipilih dari salah satu ataupun dua-duanya. Boleh, silahkan. Lalu silahkan diklik submit. Namun yang perlu dipastikan di sini adalah nomor telepon dan email. Penulisan nomor telepon dan terutama email ini dipastikan betul karena proses-proses selanjutnya seperti pembuatan dari password maupun download sertifikat itu masuk ke alamat email. Apabila salah penulisan alamat email, maka pendaftaran ini mengulang dari awal lagi dengan alamat email yang betul. Dan biasanya terkendala karena nomor NIK-nya sudah pernah terdaftarkan. Begitu. Jadi mohon bantuan kepada Bapak Ibu pengurus tax center untuk menekankan kepada para calon relawan pajak untuk memastikan penulisan email dengan benar. Nah, setelah diklik submit, calon relawan pajak dapat mengonfirmasi kepada admin tax center untuk dilakukan penilaian atau dapat menunggu balasan email yang dikirimkan. Nah, jadi atas IC dan juga video perkenalan yang tadi calon relawan pajak upload, itu yang menilai adalah pengurus tax center atau admin renjani di tax center masing-masing. Nah, setelah itu, setelah nanti dinilai, relawan pajak akan menerima email berupa link aktivasi seperti ini. Nah, setelah menerima link aktivasi ini, silakan melakukan reset password pada link yang diberikan dengan kategori password minimal 8 karakter gabungan huruf, angka, dan simbol yang ditandai dengan garis hijau yang penuh yang menunjukkan email valid atau password yang dibuat valid. Nah, seperti ini. Di proses ini biasanya relawan pajak banyak yang bertanya, "Kenapa teman saya udah dapat email link aktivasi Mbak, saya belum?" Nah, itu tergantung dari penilaian dari masing-masing tax center. Apabila tax center belum menilai, maka mahasiswa belum dapat menerima link password tersebut. Nah, ini di tahap sampai dengan calon relawan pajak mengunggah esai dan juga video Bapak Ibu. Kita langsung berlanjut agar prosesnya dapat dibayangkan dengan mudah tersistem. Kita berlanjut ke akun back office dari Tech Center. Nah, seperti ini adalah akun back office dari Tech Center. Apabila relawan pajak sudah mendaftar, di sini akan ada jumlah calon relawan pajak dan di sini bisa dibedakan dari yang sudah dinilai dan juga belum dinilai. Nanti di sini akan ada daftarnya. Penilaiannya nanti seperti apa? Tenang saja untuk Bapak Ibu, nanti akan ada guidance untuk menilai calon relawan pajak ini di menu bantuan. Nah, seperti apa ketentuan terkait video wawancara dan juga IC, berapa lama, masa pendayagunaan, dan segala FAQ lain ada di menu bantuan. Baik, di sini nanti ada statistik dari calon relawan pajak yang mengajukan, diterima dan juga ditolak, statusnya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kita beralih lagi ke role relawan pajak. Apabila riset password berhasil dilakukan, calon relawan pajak dapat login ke menu awal dengan menggunakan password baru. Nah, seperti ini adalah tampilan dari dashboard relawan pajak apabila sudah dinilai oleh Tax Center. Nah, di sini ada pengumuman, kolom pengumuman dan juga kolom pelatihan yang dapat diakses oleh calon relawan pajak. Setelah proses pendaftaran dan juga seleksi, relawan pajak dapat mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan di sistem Renjani ini. Ada beberapa materi yang dapat diakses. Ada beberapa materi yang dapat diakses teman-teman calon relawan pajak, yaitu materi kehumasan relawan, materi BDS relawan, materi pelatihan pajak relawan, dan juga materi soft skill relawan pajak. Jadi selain diberikan materi SPT tahunan, BDS, dan juga kehumasan, juga diberikan materi soft skill relawan pajak. Materi ini hanya bisa
Oh baik, sepertinya belum tertampil dari menu relawan. Kita izin ganti share screen terlebih dahulu. Baik, ini merupakan contoh dashboard dari relawan pajak. Terima kasih kepada Yesika sudah meminjamkan loginnya. Nah, ini teman-teman calon relawan pajak di menu pelatihan ini terdapat 4 kategori materi yang dapat diakses oleh teman-teman calon relawan pajak, yaitu materi kehumasan, BDS atau Business Development Service, pelatihan pajak, materi pelatihan yang berupa materi SPT tahunan dan juga dilengkapi dengan materi soft skill. Materi ini hanya bisa diakses di laman Renjani ini saja, jadi tidak bisa di-download, namun bisa di-retake beberapa kali. Sampai dengan, kalau tidak salah, sampai dengan 8 kali retake. Dan setiap materi ini diakhiri dengan kuis. Nah, ini di sini ada nilainya, kuis-kuisnya. Oke, kita lanjut ke rule. Oh, baik. Untuk minimal nilainya untuk bisa lolos ke tahap seleksi itu adalah 75, teman-teman. Namun tenang saja, ini dapat di-retake beberapa kali untuk IC-nya. Oke, baik. Selain itu, kita beralih kembali ke Nah, itu tadi gambaran dari materi-materi yang dapat dilakukan. Nah, modul pelatihan yang pertama dapat di-enroll atau dilaksanakan, dan setelah modul pelatihan dapat di-enroll, maka relawan pajak dapat mengakses materi pelatihan pada course content. Nah, ini seperti yang tampilan tadi ya, teman-teman ya. Ini versi PDF-nya. Dan relawan pajak melanjutkan mengakses materi sampai dengan adanya kuis pelatihan yang wajib dikerjakan dengan batasan standar yang telah ditentukan, yaitu 75 untuk masing-masing materi. Jadi dari 4 materi tadi, apabila salah satu materinya, misalkan materi BDS, teman-teman mendapat nilai kurang dari 75, maka otomatis tidak lulus. Begitu teman-teman. Namun tenang saja, testimoni dari relawan pajak sebelumnya, materi yang diberikan itu sudah sangat mencukupi untuk menjadi bekal dari kuis yang ada di belakang. Nah, calon relawan pajak dapat mengerjakan kuis dengan mengklik jawaban yang sesuai, lalu mengklik next page. Seperti ini nanti tampilannya. Sebelum selesaikan, akan ditampilkan review seluruh jawaban yang telah diinput oleh calon relawan pajak. Apabila calon relawan pajak telah review dan selesai, maka dapat diklik submit all and finish. Jadi sebelum selesai ada reviewnya dulu teman-teman. Jadi bisa memastikan seluruh soal atau pertanyaan sudah diisi, jadi tidak ada pertanyaan yang terlewat. Akan muncul dialog kotak konfirmasi, calon relawan pajak mengklik tombol biru jika dirasa sudah sesuai. Setelah disubmit, akan muncul nilai calon relawan pajak apabila memenuhi dan tidak apakah memenuhi atau tidak sesuai dengan standar. Nah, seperti tadi yang sudah kita praktekkan. Pada akun calon relawan, pada menu pelatihan calon relawan dapat mengklik cek progres untuk melihat progres dari calon relawan pajak tersebut. Nah, ini yang kemarin masih menjadi kendala dalam sistem kami, bahwa setelah masing-masing calon relawan pajak itu menyelesaikan setiap kuis dari masing-masing 4 materi, maka mohon untuk diklik cek progres untuk memastikan nilai tersebut masuk dalam sistem kami. Namun tenang saja untuk teman-teman calon relawan pajak, nanti secara berkala melalui grup koordinasi yang akan kita bentuk,
akan kita update secara berkala mana-mana relawan pajak yang sudah selesai atau sudah selesai tapi nilainya belum masuk dan lain-lain. Saat calon relawan pajak telah selesai mengakses pelatihan, maka selanjutnya dalam waktu tertentu setelah disetujui, calon relawan pajak akan diarahkan mengupload Code of Conduct yang dapat didownload lalu dibubuhkan materai dan tanda tangan kemudian diupload. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman calon relawan pajak sudah selesai menyelesaikan seluruh kuis, maka di bawah akan ada otomatis download file yaitu template dari Code of Conduct. Nah, ini silahkan di-download, dituliskan data dirinya, ditempel meterai, bisa e-meterai ataupun meterai manual, ditandatangani untuk kemudian diupload kembali. Nah, di sini. Jadi teman-teman yang sudah lolos seleksi otomatis ada menu ini. Silahkan untuk sesegera mungkin dilakukan unggah untuk menghindari yang seperti diceritakan Bu Erna tadi. Sudah dikukuhkan namun belum dilakukan upload jadi tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi relawan pajak di KPP maupun tax center. Nah, setelah mensubmit Code of Conduct, maka calon relawan pajak menunggu di-approve oleh admin Kanwil yang selanjutnya mendapatkan email pemberitahuan. Selanjutnya, setelah masa dari pendaftaran ini dan juga pelatihan, itu akan ada masa pengukuhan Bapak Ibu yang telah dijelaskan oleh Bu Erna tadi. Setiap tax center diperkenankan untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan calon relawan pajak terkait penempatan. Jadi urutannya Bapak Ibu dan juga teman-teman, setelah relawan pajak mengakses pelatihan dan menyelesaikan kuis, maka di situ kita dapat dari dashboard Kanwil dapat melihat urutan-urutan relawan pajak berdasarkan dari nilainya. Nilai yang tertinggi sampai dengan nilai yang terendah. Apabila nilainya itu hampir-hampir sama dan lain sebagainya, itu dari tax center boleh memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Kanwil. Misalkan beberapa pengalaman di tahun sebelumnya tax center memberikan pertimbangan karena ini Mbak, karena relawan pajak ini sudah di semester 6, mungkin lebih baik di tahun ini relawan pajak ini yang ditempatkan di KPP untuk adik kelasnya bisa di tax center, nanti tahun depan bergilir seperti itu. Itu boleh Bapak Ibu, boleh disampaikan saja kepada kami untuk menjadi pertimbangan maupun rekomendasi untuk tempat pendayagunaan relawan pajak tadi. Kan tempatnya bisa dua Bapak Ibu, bisa di KPP maupun di tax center. Setelah selesai masa pelatihan, maka dan pengukuhan, maka kita lanjut ke fase pendayagunaan. Saat relawan pajak sudah dialokasikan, maka pada akun relawan akan berubah status dari calon relawan menjadi relawan. Oh ya, sebelumnya kami tunjukkan Bapak Ibu, kami tunjukkan di dashboard dari tax center yang baru daripada tahun lalu. Kalau mungkin yang di tahun lalu kalau Bapak Ibu notice, teman-teman relawan pajak yang ditempatkan di tax center itu statusnya adalah ditempatkan di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Nah, di tahun ini sudah ada perbaikan di sistem Renjani kami. Teman-teman yang ditempatkan di tax center akan sesuai namanya, ditempatkan di tax center A, tax center B. Dan juga Bapak Ibu pengurus tax center dapat mengajukan jumlah tertentu untuk relawan pajak khusus ditempatkan di tax center. Jadi seperti ini Bapak Ibu, izin untuk memperjelas mungkin bagi Bapak Ibu tax center yang baru, selain ditempatkan di KPP, misalkan di Pasuruan membutuhkan 30 relawan pajak. Nah, selain ditempatkan di KPP, Bapak Ibu juga dapat mengajukan relawan pajak yang nantinya akan ditempatkan di tax center masing-masing. Mungkin kan seperti yang dijelaskan Bu Ena tadi, bahwa kegiatan asistensi SPT tahunan, BDS, kehumasan, itu selain dilaksanakan di KPP, dapat juga dilaksanakan di tax center. Nah, pastinya Bapak Ibu para pengurus tax center membutuhkan SDM relawan pajak untuk diberdayakan di tax center. Itu boleh Bapak Ibu. Silakan nanti ditentukan dan di menu tax center itu dapat diajukan untuk
penempatan di tax center. Nah, ini Bapak Ibu, di menu pengajuan relawan ini bisa tambah alokasi, tahun dan jumlah buat alokasi ini khusus untuk relawan pajak yang akan ditempatkan di tax center yang akan membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri di tax center. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Kita berlanjut lagi ke masa pendayagunaan. Nah, setelah tax center, setelah relawan pajak itu mengakses pelatihan, sudah dikukuhkan, nah itu akan ditempatkan di KPP maupun tax center. Nah, khusus untuk di KPP itu biasanya Insya Allah setiap KPP ya Bu Ena itu akan memberikan pelatihan lagi kepada teman-teman calon relawan pajak. Jadi jangan risau, pelatihannya tidak hanya dilaksanakan di sistem LMS Renjani aja, namun nanti ketika pengukuhan juga masih akan diberikan pelatihan lagi oleh tim Kanwil, dan ketika di hari pertama nanti juga akan diberikan pelatihan lagi oleh tim KPP maupun pengenalan terkait kantor di KPP. Mungkin kan masing-masing KPP memiliki tradisi ataupun alur dari penerimaan SPT tahunan. Nah, nanti akan dikenalkan oleh tim di KPP. Nah, di fase pendayagunaan ini ada penambahan menu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Tadinya kan cuma pengumuman dan pelatihan. Setelah sudah resmi dikukuhkan menjadi relawan pajak, maka ada menu tambahan menu pelaksanaan, sertifikat dan survei dan juga user setting. Untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan relawan, maka relawan dapat masuk ke menu pelaksanaan, yang pada menu pelaksanaan akan muncul daftar pelaksanaan relawan, yaitu berupa kegiatan asistensi SPT, pendampingan BDS, kehumasan, dan di menu-menu tersebut langsung dapat diklik tambah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke tampilan menu relawan. Nah, ketika tadi masih calon relawan pajak, ini Bapak Ibu dan juga teman-teman, hanya ada menu pengumuman dan pelatihan. Tetapi ketika sudah dikukuhkan, itu akan ada menu laporan kegiatan, survei, bantuan, dokumen petunjuk, dan juga ubah profil. Seperti ini dashboard awal untuk relawan pajak, ada kalender kegiatan, ada pengumuman-pengumuman yang berasal dari tax center maupun Kanwil. Juga di sini ada progres piagam, ada statistik nilai dari yang sudah dilaksanakan di fase pelatihan, juga bisa diubah profil. Selanjutnya ada menu pengumuman, ada menu pelatihan, oh ya, di menu pelatihan ini ketika sudah selesai mengakses pelatihan, ini ada menu survei pelatihan Bapak Ibu dan juga teman-teman yang bisa diakses. Nah, sebelum nilai dari pelatihan ini tidak akan muncul di sistem kami apabila teman-teman belum mengisi survei pelatihan. Nah, ini yang nantinya akan kita ingatkan secara berkala kepada calon relawan pajak untuk mengisi survei pelatihan, karena biasanya teman-teman calon relawan pajak merasa sudah menyelesaikan kuis tapi kok belum dinilai nih sama tax center. Nah, ini mungkin karena belum mengisi survei pelatihan. Nah, ketika di fase pendayagunaan Bapak Ibu, relawan pajak akan mengisikan kegiatan yang dilakukan di KPP, di tax center maupun kegiatan mandiri di menu-menu ini. Misalkan ketika relawan pajak sudah mengasistensi SPT tahunan di KPP, hari ini piket SPT tahunan nih. Nah, ini itu diklik tambah laporan, pilih asistensi, apakah tadinya sudah mengasistensi SPT tahunan dengan kertas atau melalui e-filing atau hanya konsultasi SPT tahunan, itu silakan dipilih. Diisikan nama WP, NPWP, tanggal asistensi di mana relawan pajak itu piket. Input durasi ini tidak wajib Bapak Ibu. Input durasi ini kemarin kita diinsertkan di menu ini karena untuk menghitung jumlah capaian waktu yang dilakukan oleh relawan pajak peserta MBKM. Selanjutnya bisa diisi status SPT yang asistensi apakah nihil, lebih bayar atau kurang bayar, dan upload lampiran.
Lampiran ini diisi dengan eh, ketika teman-teman memberikan asistensi kepada relawan pajak, di akhir itu ada tanda bukti lapor dari relawan pajak. Nah, itu silakan untuk di screenshot. Jadi, teman-teman calon relawan pajak nanti ketika mengasistensi setiap SPT itu silakan di screenshot. Di screenshot untuk bahan menjadi lampiran di sistem ini ketika menginput kegiatan. Nah, apakah tanggal asistensinya ini bisa mundur? Bisa, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Misalkan ketika mungkin di pertengahan Maret nih, tanggal 20, 25 Maret itu kan rame-ramenya asistensi SPT tahunan dan ternyata relawan pajak nggak sempet nih menginput melaporkan kegiatannya di hari itu. Apakah boleh tanggal mundur? Boleh. Mungkin dilaporkan ketika nanti awal April ketika antrian wajib pajaknya sudah mereda. Nah, itu boleh. Bisa dilakukan tanggal mundur. Yang penting administrasinya itu tadi, teman-teman. Screenshot dari bukti laporan wajib pajak yang sudah diasistensi itu diadministrasikan dengan baik, gitu. Nah, selain asistensi SPT tahunan, ketika nanti teman-teman dilibatkan di kegiatan Business Development Service di KPP ataupun di Tech Center, silakan dapat juga di input. Nah, di akun Jessica ini ikut satu di kegiatan BDS karena memang di KPP hanya diwajibkan untuk kegiatan BDS itu untuk satu semester. Jadi 1 tahun hanya 2 kali. Jadi bisa jadi nanti tidak setiap relawan pajak itu dapat mengikuti kegiatan BDS di KPP. Namun dipersilakan apabila di Tech Center masing-masing mengadakan kegiatan BDS serupa dengan KPP yang sudah dijelaskan oleh Bu Ena tadi. Selain itu juga dapat melaporkan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan. Kegiatan kehumasan ini dibagi dalam 2, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Kegiatan kehumasan daring dan juga kegiatan kehumasan luring. Mungkin kalau dalam hal kegiatan kehumasan luring akan lebih tergantung kepada kegiatan di KPP dan juga Tech Center seperti yang tadi dijelaskan Bu Ena. Namun selain dari kegiatan kehumasan luring, relawan pajak dapat melaksanakan kegiatan kehumasan daring seperti pada contohnya di sini di akun Jessica ini dia melaksanakan kegiatan kehumasan berupa pembuatan konten edukasi dan juga repost konten instansi DJP. Nah, ini masing-masing ada poinnya. Kalau misalkan nanti teman-teman membuat konten sendiri nih, misalkan Instastory, Feed, TikTok, dan di platform lain yang itu original dari teman-teman sendiri, itu akan mendapat poin 400. Namun apabila teman-teman merepost konten-konten yang sudah ada di Instagram ataupun TikTok DJP, ataupun Kanwil, ataupun Tech Center, itu mendapatkan poin 30. Begitu. Jadi silakan di banyaknya khususnya untuk repost ini kan gampang ya teman-teman ya calon relawan pajak itu kan tinggal repost aja di story di TikTok ataupun bahkan like atau komen itu juga bisa diakui teman-teman. Teman-teman tinggal like dari konten-konten DJP, di screenshot, dilaporkan di sini. Nah, dilaporkan di menu ini, pilih jenis kehumasan digital. Pilih media sosial, misalkan Instagram, bentuk kegiatan, repost konten instansi. Di sini ada link upload dan juga tanggal dia repost dan juga upload file. Nah, upload file ini adalah dari screenshotan yang tadi ketika udah repost itu silahkan di screenshot untuk bisa diupload di sini. Terakhir, selain kehumasan, itu ada kegiatan supporting activities yang tadi sudah dijelaskan Bu Ena, yaitu kegiatan di seksi masing-masing, karena nanti selain melayani SPT tahunan, ketika sudah selesai masa asistensi SPT tahunan di sekitaran bulan April sampai dengan bulan Juni akhir pendayagunaan, teman-teman rekan-rekan calon relawan pajak akan ditempatkan di seksi yang ada di KPP untuk membantu tugas pokok dan fungsi di seksi tersebut. Nah, itu kegiatannya juga dapat diakui teman-teman di sini.
Nah, setelah tadi kita input, kenapa sih Kak harus di-input kegiatannya? Karena nanti akan kita akumulasikan poin-poin tersebut di ini teman-teman untuk mendapatkan berbagai level dari piagam. Ada level perunggu dengan capaian 2.000, level perak 5.000, piagam emas 12.000, dan tertinggi level piagam platinum yaitu 60.000. Seperti itu. Nanti piagam-piagam ini akan terus berkala dapat di-download sesuai dengan capaian poin teman-teman. Jadi kalau ini seperti kasusnya Jessica ini sudah ada di level platinum ya. Tadinya ketika 2.000 dia akan bisa mendownload piagam perunggu dan begitu seterusnya sampai ada di platinum. Nah, setelah selesai semua pendayagunaan sampai akhir, maka silakan rekan-rekan calon relawan pajak untuk mengisi survei. Nah, ini karena surveinya sudah diisi, jadi tulisannya survei berakhir. Begitu Bapak, Ibu, dan juga teman-teman atas sharing dari proses bisnis relawan pajak ini, kita izin sharing untuk dashboard Kanwil. Nah, sembari menunggu silakan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan apabila pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu di akhir sesi. Nah, setelah tadi kita menelik lebih dalam di dashboard Tech Center, di dashboard relawan. Nah, ini contohnya ketika di dashboard Kanwil Bapak Ibu. Ini proses inisiasi di Tech Center tadi ketika kita menambahkan Tech Center di awal, publikasi. Nah, ini kita mengapprove beberapa publikasi-publikasi yang sudah di submit oleh Tech Center maupun relawan. Juga ada pendaftaran, sama seperti monitoring dari Tech Center, di dashboard kita juga ada monitoring calon relawan di sini. Jadi kita bisa mengetahui relawan pajak yang mendaftar. Nah, setelah tadi pada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu masih ingat ada proses seleksi oleh Tech Center. Nah, apabila Tech Center meluluskan relawan pajak, nah itu kita bisa mengirimkan aksi ini Bapak Ibu, persetujuan calon relawan. Nah, seperti ini jadi yang akhirnya email ini yang akan masuk ke calon relawan pajak sebagai pemberitahuan apakah dia lolos seleksi atau tidak. Selanjutnya di menu pelaksanaan kita juga ada monitoring pendaftaran relawan pajak. Di sini ada status aktif, tidak aktif, ataupun ditolak. Nah, ini semuanya ada di sini Bapak Ibu. Lalu di menu pelatihan, nah kita juga bisa memberikan mereview dari leveling test yang sudah dilaksanakan relawan pajak. Nah, ini adalah contoh sisa dari tahun lalu Bapak Ibu, calon relawan pajak yang mengsubmit hasil kuis padahal kuisnya belum dilakukan gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya menjadi nilainya 0 dan dipastikan tidak lulus, tidak bisa lanjut. Selain itu ada review code of conduct. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah selesai mengakses tes, lolos namun tidak mengunggah code of conduct. Jadi tidak bisa melanjutkan sebagai relawan pajak karena tidak bisa kita review Bapak Ibu. Selanjutnya di menu pelaksanaan ini kita mengalokasikan relawan pajak, apakah penempatannya di KPP ataukah penempatannya di Tech Center dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Tech Center. Namun apabila Tech Center tidak memberikan rekomendasi ataupun pertimbangan, maka pemisahan penempatan antara di KPP maupun di Tech Center itu kemarin kita laksanakan sesuai dari hasil leveling test yang sudah dikerjakan masing-masing calon relawan pajak. Selanjutnya di kami juga ada review pelaksanaan. Nah, ini adalah beberapa relawan pajak. Ini contohnya asistensi SPT tahunan. Nah,
Kegiatan-kegiatan ini bisa di-input, dilaksanakan sepanjang tahun Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berakhir di masa pemberdayaan di Juni saja, namun apabila teman-teman relawan pajak nantinya setelah masa pemberdayaan di KPP setelah Juni, ternyata mungkin membantu tetangganya, saudaranya untuk asistensi SPT tahunan, ini masih bisa tetap di-input sepanjang tahun dan akses teman-teman relawan pajak ini untuk mengakses akun relawan pajaknya itu berlaku seterusnya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi bisa dilaksanakan terus-menerus, tidak hanya berhenti di periode sampai Juni saja. Lalu di kami ini juga ada monitoring pelaksanaan relawan yang berisi capaian nilai-nilai atau poin dari masing-masing relawan. Seperti itu Bapak Ibu. Khusus untuk pelaksanaan ini menu dari Kanwil sama persis dengan menu dari Tech Center. Jadi masing-masing Bapak Ibu pengurus Tech Center atau admin akun Renjaninya tadi juga dapat memantau, oh kok ini relawanku yang ini kok masih nol, apakah memang belum memberikan asistensi sama sekali atau seperti apa, mungkin bisa dibantu untuk di follow up, seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya itu Bapak Ibu yang dapat kami jelaskan dari proses bisnis program relawan pajak ini yang dilaksanakan di web Renjani di edukasi.pajak.go.id. Mungkin ada tambahan Bu Ena dan juga Kak Wino, atau mungkin ada pertanyaan silahkan. Nah ini Bapak Ibu mohon izin, ini telah kami bagikan di kolom komentar. Mohon Bapak Ibu PIC Relawan Tech Center dapat mengisi tautan PIC. Ini tidak harus diisi oleh Ketua Tech Center Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih baik PIC-nya yang mengisi ini adalah PIC langsung yang nantinya menangani atau menjadi admin di web Renjani. Karena nanti akan kita masukkan dalam satu WhatsApp group untuk koordinasi proses dari pendaftaran ini sampai nanti teman-teman dikukuhkan menjadi relawan pajak. Kan tentunya secara teknis ada beberapa poin-poin kritis Bapak Ibu seperti tadi misalkan belum diklik survei makanya nilainya nggak muncul dan lain-lain. Nah ini mungkin mohon izin Bapak Ibu untuk kita membuat grup baru di luar dari grup tech center yang sudah ada Bapak Ibu untuk bisa lebih luas gitu koordinasinya Bapak Ibu dengan admin web Renjaninya langsung. Silakan ditunjuk Bapak Ibu. Jadi nanti silakan diisi. Di situ nanti dapat mengisikan nama dan juga status apakah dosen atau mahasiswa dan juga nomor telepon yang nanti akan kita undang di grup WhatsApp koordinasi pendaftaran Renjani. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita izin membacakan dari atas dulu. Yang pertama ada dari Bu Widi Polinema. Maaf bertanya, ada pengalaman dari relawan tahun lalu, beberapa wajib pajak tidak berkenan untuk di screenshot ya Bu ya, di screenshot SPT-nya sehingga relawan tidak bisa input perolehan asistensi. Bagaimana solusinya? Ini izin kita konfirmasi Bu, apakah mungkin di screenshot SPT-nya atau bukti pelaporan SPT-nya ya Bu ya? Mungkin kalau yang kita wajibkan Bu, itu adalah screenshot dari bukti pelaporan SPT-nya, Bu. Jadi di akhir setelah memberikan asistensi itu bisa langsung di screenshot. Mungkin kalau life hack dari teman-teman relawan pajak tahun lalu sih dikumpulkan di satu Word gitu, Bu. Tinggal dikopas, kopas, kopas untuk nanti bisa diinput. Seperti itu, Bu. Oh, BPE-nya, Bu. BPE-nya tidak boleh di screenshot gitu ya, Bu. Ya, wajib pajaknya menolak gitu ya, Bu.
Jadi selain BPE Bapak Ibu, Bu Widi dan juga Bapak Ibu, mungkin kalau apabila wajib pajak ngerasa jangan di screenshot, udah langsung di close aja gitu. Nah, teman-teman untuk mengklaim kegiatan asistensinya bisa dengan daftar hadir yang pertama, atau yang kedua bisa dari jadwal piket yang dikeluarkan di KPP. Nah, atau yang dikeluarkan di Tech Center. Nah, mungkin di Tech Center nanti sudah menyediakan jadwal piket untuk hari ini ada relawan pajak atas nama A, B, C, itu bisa Bapak Ibu menjadi pengganti dari screenshot BPE wajib pajak. Monggo Bu Widi, nanti untuk teman-teman relawan pajaknya, selain BPE bisa dengan jadwal piket ataupun dari daftar hadir wajib pajak tersebut apabila di KPP menyediakan. Terima kasih, baik. Ye, tapi tetap diprioritaskan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk BPE-nya. Apabila case khusus seperti Bu Widi tadi baru dapat menggunakan opsi lain. Izin bertanya ini dari Institut ITB Asia ya sepertinya Kak Tias Rahmi, jika lupa username dan password Renjani bisa menghubungi kemana? Ini bisa langsung kontak ke kami ya Kak ya, bisa lewat grup di Renjani Jatim 3 atau bisa langsung bisa chat private ke Kak Wino atau saya Rahma. Nanti bisa kita kirimkan email untuk reset passwordnya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Pak Syafrudin, monggo apabila ada pertanyaan, Pak. Ini ada pertanyaan dari Universitas Pancamarga, Bu Feni. Izin bertanya, apakah program relawan pajak tahun depan ini sudah Eh, Terima kasih Bu Feni. Ini pertanyaannya nggih. Apakah tahun depan ini relawan pajak, program relawan pajak ini sudah diakui sebagai MPKM? Sampai saat ini belum Bu Feni nggih. Karena tahun ini nggih, tahun 2024 ini yang menjadi piloting masih dari pihak via tax center via Brawijaya. Untuk tax center yang lainnya sampai saat ini arahan dari kantor pusat belum ada Bu Feni. Jadi sementara masih kita lanjutkan yang untuk program MPKM-nya masih dengan pihak via Bu Feni. Nanti kita tunggu kabarnya nggih. Nanti kalau sudah ada ini kebijakan dari kantor pusat terkait ke depannya seperti apa, apakah ada penambahan piloting MPKM-nya, nanti kita akan segera kabarkan atau kita sampaikan ke Bapak Ibu di grup Tech Center. Begitu nggih, Bu Feni nggih. Terima kasih Bu Feni. Monggo silakan Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan. Nah ini dari Universitas PGRI Wiranegara Bu, langsung chat ini Bu, langsung mau bergabung di program relawan pajak ini. Terima kasih Bu Putri telah berkenan bergabung. Semoga ini nanti bisa join dengan KPP Pratama Pasuruan nih. Oke, mungkin Bapak Ibu yang tahun lalu sudah terdaftar sebagai tech center tapi belum berkesempatan untuk join program relawan. Ada yang kemarin ketinggalan ada Pak Syafrudin ya, Pak Udin dari Unmu Jember, ada juga dari STIE Taman Siswa Jaya Negara Malang yang tahun kemarin belum bergabung. Mungkin tahun ini berminat bergabung Bapak Ibu. Oh ini ada respon ini dari Pak Udin. Insya Allah untuk tahun ini kami masih mencoba mendaftar baru sebagai relawan pajak untuk sistem Renjani karena di tahun kemarin terlambat mendaftar ya Pak ya. Baik siap Pak, kami tunggu Pak. Oke, karena bertepatan dengan proses akreditasi fakultas di tahun kemarin. Mungkin jadi mungkin infonya terlewat nggih Pak Udin nggih.
Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang di link yang sudah kami bagikan, untuk data PIC ini yang sudah mengisi ada Tech Center Untak Banyuwangi, Unisma, Polinema, PGRI Wiranegara, Unmuh Malang, FEB UB, FISIP UNED, UMM, sudah. Dan juga UMM. Silakan bagi yang belum mengirimkan nomor PIC-nya, nanti akan segera kita undang ke grup WhatsApp untuk koordinasi dari proses awal pendaftaran sampai dengan nanti dikukuhkan. Oh, gini ada pertanyaan dari Ibu Umi Unisma. Mohon izin apakah ada panduan perolehan poin dari setiap aktivitas relawan? Ada Ibu, nanti segera akan kita bagikan handbooknya ketika grupnya sudah terbentuk. Tapi sekilas untuk poin dari SPT tahunan e-filing yang dilakukan melalui e-filing itu 125 poin. Untuk SPT tahunan kertas 50, untuk konsultasi SPT itu 50. Lalu untuk kegiatan BDS itu ada di 200 poin, dan untuk kegiatan kehumasan, untuk kehumasan luring seperti teks go to school, pajak bertutur dan lain-lain itu 300 poin, ataupun kegiatan pembuatan konten itu 300 poin, dan untuk repost itu masing-masing beda Bapak Ibu. Jadi kalau di Instagram biasanya lebih besar 30, tapi kalau untuk like, komen itu 10, seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Cindy Aulia dari Polinema. Izin bertanya, jika di tahun sebelumnya sudah pernah mengikuti relawan pajak, jika di tahun ini ingin bergabung ke relawan pajak lagi, untuk pendaftaran akun renjaninya apakah harus mulai ulang dari awal pendaftaran? Enggak perlu, Kak Cindy. Jadi ini nanti lebih jelasnya kita gabungkan di FAQ ya, nanti untuk dapat teman-teman PIC sebarkan bagi teman-teman yang akan masih berminat join di relawan pajak tahun depan lagi, itu tidak perlu untuk mendaftar dari awal, namun bisa langsung mengakses pelatihan ulang. Jadi kalau yang dari tahun lalu sudah join relawan, startnya nanti di pelatihan dan kuis ulang. Tidak perlu mendaftar dari awal, seperti itu. Dari Pak Udin Umuh Jember, apakah PIC boleh 2 orang? Boleh Pak, itu di formnya kita sediakan sampai 2 orang Pak, silakan. Ada pertanyaan dari Bu Umi Unisma, untuk kuota jumlah relawan per Tech Center dan penempatan di KPP kapan ditentukan? Nah, untuk yang penempatan di KPP ini sedang kita kumpulkan Bu Ena, kebutuhan relawan pajak dari masing-masing KPP. Nanti akan segera kami umumkan Bu Umi, dan kalau untuk kuota jumlah relawan per Tech Center yang nanti akan ditempatkan di Tech Center, kami serahkan sepenuhnya ke Tech Center masing-masing. Tadi di Bu Umi di menu relawan, di menu akun back office Tech Center ada menu alokasi. Nah, itu silakan Bu Umi untuk mengajukan alokasi yang dibutuhkan untuk ditempatkan di Tech Center. Kak, izin bertanya dari Andri Uwin Malang. Izin bertanya, untuk sertifikat relawan tahun kemarin yang belum di-download, apakah masih bisa di-download? Masih bisa di-download, dan sifatnya sertifikat tersebut dapat di-download secara berkala. Jadi misalkan Kak Andri nih saat ini masih ada di level emas dengan 12.000 poin. Nanti ketika berjalannya waktu di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya, Kak Andri masih bisa nih buat input pelaksanaan asistensi SPT tahunan ataupun kegiatan kehumasan di akun Renjaninya, sampai mungkin nanti piagamnya poinnya jadi platinum, itu bisa di-download lagi. Jadi
masih bisa dilaksanakan terus-menerus. Ini untuk penginputan pelaksanaan maupun pengunduhan sertifikatnya. Mbak Rahma, Halo, monggo Bapak. Pak saya Vincent. izin menyampaikan ya. Nggih, Tadi monggo. ada pertanyaan terkait dengan apakah tech center sudah menjadi lokasi MBKM. Bapak, Ibu semua, saya sampaikan bahwa tech center ini organisasi yang otonom di setiap perguruan tinggi. Ya. Jadi kerjasama ini terkait misalnya sebagai pendayagunaan relawan ya. Tetapi pada prinsipnya tech center adalah organisasi otonom. Jadi silahkan untuk dapat dioptimalkan di dalam pelaksanaannya. Jadi saat ini sebagai contoh ada tech center yang menjadi pusat penelitian, ada yang menjadi laboratorium, ada yang menjadi pusat edukasi dan seterusnya. Jadi kalau di kampus Bapak Ibu misalnya dipandang tech center ini sudah mempunyai peran yang signifikan, itu tentunya bisa didiskusikan dengan pihak rektorat apakah misalnya layak tech center ini diperlakukan sebagai pihak ketiga misalnya ya pihak ketiga sehingga menjadi lokasi MBKM Mandiri ini sebagai contoh karena uh, ada kampus yang sudah melaksanakan tech center ini sebagai lokasi MBKM Mandiri tapi tidak bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang sudah bekerja sama dengan DJP menjadikan tech center sebagai lokasi MBKM memang masih piloting seperti tadi disampaikan oleh Bu Erna. Tetapi kalau tidak melibatkan DJP itu akan dioptimalkan, itu disilahkan tentunya karena tech center ini sekali lagi sifatnya otonom atau mandiri di setiap perguruan tinggi. Itu kira-kira gambaran. Jadi bahkan ada tech center yang sudah diberdayakan misalnya bekerja sama dengan UMKM dan di sana sudah ada pemasukannya juga ada ya. Sepanjang itu mandiri, tidak melibatkan DJP, disilahkan saja. Kira-kira itu tambahan dari saya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Monggo silakan Bapak Ibu apabila masih ada yang ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya cukup untuk pertemuan kali ini di sharing session program relawan pajak tahun 2025. Untuk koordinasi lebih lanjut, nanti akan segera kami buat grup untuk koordinasi sesuai dengan nomor PIC yang sudah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan input di link yang telah kami bagikan. Baik Bapak Ibu, kita izin mengakhiri agenda hari ini. Kami terima kasih atas partisipasi dan juga kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata selama agenda hari ini berlangsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.